Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah ma daqat illa wa farajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Fadilatil muhtaramin, para alim, para ulama, bil khusus Fadilatil muhtaram Syaikhaina wa murabbi ruhina Kiai Muhammad Zuhri Zaini Al-Hajj, dan juga Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Jadid, Bapak Kepala Pesantren Kiai Abdul Hamid Wahid, serta para pemangku wilayah, serta rekan-rekan pengurus baik putra maupun putri LPBA Pondok Pesantren Nurul Jadid, serta koordinator program interwilayah yang malam hari ini berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap semoga pelaksanaan acara ini membawa berkah dan manfaat bagi semuanya. Rekan-rekan pengurus, khususnya pengurus putri LPBA yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik, ya. Sebelum saya mengutarakan sejumlah hal, saya ucapkan selamat atas pelantikan Anda. Ini merupakan suatu kepercayaan dan tentu prestasi bagi Anda untuk lebih meningkatkan jiwa pengabdian Anda di Pondok Pesantren Nurul Jadid ini, agar nantinya juga bermanfaat sepulang Anda kembali ke masyarakat nanti. Para hadirin hadirat rahimakumullah yang saya hormati dan cinta sayangi, kita di sini mengemban suatu misi, ya, suatu cita-cita dari Pondok Pesantren Nurul Jadid. Dan cita-cita dari Pondok Pesantren Nurul Jadid itu adalah cita-cita yang digariskan atau diangankan oleh pendirinya, yaitu Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Mun'im, yang secara umum mungkin sebagian di antara kita mengenalnya melalui trilogi dan Pancaksanan Santri. Namun di dalam trilogi dan Pancaksanan Santri itu ya, sudah banyak hal-hal yang kita peroleh. Sebagai contoh, bahasa asing, al-lughah, ya, itu adalah penguasaan, adalah materi yang pokok di dalam al-wa'yul ilmi, kesadaran berilmu. Namun kalau kita coba pelajari lagi cita-cita dari pendiri, yang ini menjadi tonggak, ya, dari cita-cita pondok pesantren. Sebenarnya semua yang termaktub di dalam panca kesadaran dan trilogi santri itu adalah modal saja, bukan tujuan. Jadi laisa kullu dzalik bighayah, walakin innama kullu dzalik
wasail ila tilkal ghayah. Jadi itu hanyalah modal menuju tujuan yang paling pokok. Kita mesti punya kesadaran beragama, kesadaran berilmu, kesadaran bermasyarakat, kesadaran. Begitu juga kita mesti punya tata cara dan akhlak yang baik dan seterusnya. Ini adalah modal-modal menuju apa? Ternyata kalau kita pelajari cita-cita beliau Kiai Zaini dan juga cita-cita Pondok Pesantren Nurul Jadid itu adalah, saya yakin ini sebagaimana termaktub di dalam qasidah tawassul itu, li'izil Islam wal muslimin, untuk kemajuan Islam dan umat Islam. Hari ini membuktikan bahwa seiring globalisasi, pengaruh agama Islam di panggung dunia hari ini meningkat dengan cepat. Ya, khususnya pasca September 11 WTC, tragedi WTC dan menara di Amerika, ya, kantor Pentagon yang ditabrak tahun tanggal 11 September 2001. Ini menjadi titik tolak di mana Islam itu menjadi isu yang semakin seksi dibicarakan, baik oleh kelompok yang anti kepadanya maupun oleh kelompok yang membelanya mati-matian. Dan kita bisa melihat hari ini, ya, setidaknya beberapa bulan terakhir ini saja, 2021 ini sudah menginjak ke bulan ketiga, perkembangan jumlah mu'alaf di seluruh dunia. Jadi mereka yang convert, yang melakukan conversion, melakukan perpindahan agama dari agama mereka Kristen ke Islam, atau mereka yang tidak punya beragama, ateis, atau bahkan agnostik, ya, itu menuju Islam, ini meningkat pesat. Anda bisa cari di YouTube. Ini kalau anak-anak milenial tinggal cari saja di YouTube, gampang. Jadi kitabnya milenial itu kan YouTube. Ya. Tempat bertanyanya kiainya Mbah Google. Kitabnya YouTube. Anda cari saja di YouTube itu. New Mu'alaf, ya. Atau mungkin New Muslim, Anda cari saja, itu banyak sekali. Saya sekarang cukup takjub, saya punya sejumlah link gitu, ya, dan saya sering nonton itu pengakuan dari para mu'alaf itu. Mereka tertarik dengan agama Islam dan seterusnya. Dan bahkan nih ada satu mu'alaf dari Singapura, dia berkebangsaan Chinese, ya, dan pengakuannya sangat mengharukan, bahkan ribuan komentarnya sudah di sana. Dan yang luar biasa, dia membawa banyak sekali teman-temannya juga masuk Islam. Itu artinya apa, ya? Bahwa peta dunia tidak sama seperti 10-20 tahun yang lalu. Kalau dulu kita yang belajar ke barat, kita belajar tentang agama orang barat, belajar tentang budaya orang barat, belajar makanannya orang barat gimana. Kita impor ke sini, ya, akhirnya muncullah style atau gaya-gaya pakaian orang barat yang minim, ya. Itu juga semua kita impor, bahkan pemikirannya pun kita impor. Ya. Hari ini saya kira ada arus balik, ya. Ada kecenderungan yang mungkin almost totally different, yang hampir sepenuhnya berubah, yaitu justru orang barat yang belajar mengimpor apa yang datang dari Islam ke dalam budaya mereka. Sebagai contoh, saya masih ingat karena saya 6 tahun yang lalu masih hidup di Eropa, itu
tidak ada jalan yang saya lewati kecuali di sana ada hijab. Ada orang pakai jilbab atau hijab ya. Itu juga tidak ada ruas jalan yang tidak ada makanan halalnya. Nah, ini mulai merambah saya kira, dan mungkin ke depan akan butuh kader-kader, guru-guru, setidaknya guru ngaji misalnya, yang bisa membina anak-anak mereka. Nah, tantangan globalisasi itu membuka peluang itu. Kemarin ada sejumlah masjid ya yang mencari lowongan imam. Kalau Anda hidup di kota New York, beberapa tahun ke depan lah, setidaknya setelah pandemi sedikit mereda, mungkin Anda akan dicari sebagai salah satu guru ngaji, pembina TPQ di kota New York. Kalau Anda pergi ke negara-negara yang lain yang di sana umat Islamnya masih sangat sedikit dan Islam masih sangat jarang dikenal, bahkan banyak disalahpahami, maka Anda akan menjadi orang yang paling dicari-cari oleh orang lain di sana. Artinya kita sebenarnya sedang ditunggu oleh dunia. Ya. Oleh karena itu saya jujur ya, beberapa tahun terakhir ini saya berkali-kali mengusulkan kepada pimpinan pesantren untuk segera dibentuk biro luar negeri. Karena apa? Pertama, alumni kita banyak di luar negeri dan ini sebagian insya Allah dari LPBA. A+ buat LPBA. Ya. Terus juga ke depan, insya Allah penempatan alumni-alumni kita ini juga akan ke luar negeri. Pertanyaannya, apakah mereka ke luar negeri itu akan jadi pembantu rumah tangga, atau jadi guru ngaji, atau bahkan jadi imam, atau jadi apa? Nah, ini kalau tidak pernah dibicarakan oleh pesantren kita, saya khawatirnya mereka nanti terlantar dan tidak punya satu profesi atau pengabdian yang jelas. Nah, kita harus membicarakan itu karena generasi kita, generasi anak didik kita ini yang sekarang ada di bawah asuhan pengurus KPI sekarang, juga pengurus LPBA, 5-6 tahun ke depan mereka akan hidup di alam yang mungkin sedikit berbeda dari kita. Ya, itu kalau di luar. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Mereka juga dibutuhkan. Karena itu saya selalu mengatakan bahasa, jadikan bahasa itu sebagai alat perjuangan. Alat di mana kita itu mempromosikan apa yang menjadi cita-cita, yaitu Izzul Islam wal Muslimin. Saya akan mencoba mengevaluasi dari sekarang semua konten pembelajaran di LPBA, apakah mengandung nilai-nilai yang sekental dengan pesantren atau sebaliknya. Ya, saya pernah mendapat cerita bahwa masih ada terkadang ya misalnya, karena kalau kita mengutip teks-teks dari luar ya, di sana biasa drinking wine, minum anggur, it's okay ya, for them, untuk mereka, but not for us. Apakah kita akan mengajarkan, kita kasih contoh kepada anak-anak kita, drinking wine di papan, oh disensor sampean. Ya, khawatirnya itulah yang saya khawatir. Kenapa? Ingat ya, bahasa itu sebenarnya katanya Marshall McLuhan, seorang ahli informasi, language is the medium. Ya. Bahasa itu adalah wadah itu sendiri, atau the message is the medium. Jadi kalau kita salah memberi pesan, maka yang akan kita sampaikan itu akan berakibat fatal, dan apalagi kalau diulang-ulang. Sebagai contoh misalnya, tadi itu saya beri contoh, apakah kita akan mengajarkan anak-anak didik kita tentang wine misalnya, padahal itu ada di dalam budaya barat, ada di buku-buku bahasa Inggris ada. Disitulah pentingnya kita memfilter. Oleh karena itu ya, salah satu pesan saya kepada guru-guru KPI khususnya, ya ini salah satu tantangan kita, bagaimana mengajarkan bahasa ini. Karena ini ada persilangan dua budaya yang berbeda. Ada yang kata-kata budaya asing, berarti otomatis bahasanya asing juga. Tapi juga ada budaya kita, yang budaya pesantren ya. Dan tentu kita, insya Allah, kalau saya yakin, insya Allah konten di LPBA aman. Sejauh ini aman, tidak masalah. Bahkan saya kira secara perlahan sudah mulai penuh dengan konten-konten Islami. Ya.
Dan mudah-mudahan kedepannya bukan cuma Islami tapi memang khas dengan Islam di Indonesia. Kita misalnya sebentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Bisa nggak kita membahas dengan anak-anak didik kita how to pass amount of fasting in Indonesia. Bisa nggak cerita kaifa wajadta syahrul Ramadan fi qaryatik misalnya. Di kampung kamu gimana? Fi anda ahli baldatik. Silahkan diceritakan kepada saya misalnya. Tema-tema seperti ini kita akan bawakan dalam pendidikan kita, dan karena ini KPI ini irisan antara LPBA dan wilayah, ini program rintisan, maka saya juga berharap konten-konten di wilayah, khususnya misalnya di wilayah itu kan ada FA, ada Diniyah dan seterusnya. Ini juga nanti bisa disinergikan dengan di LPBA. Jadi saya sedikit cerita tentang KPI, bahwa KPI ini awalnya kursus program intensif dulu. Itu dulu mengajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk peminat, ya. Tapi sekarang KPI punya kepanjangan yang berbeda. Di sini disebut koordinasi program interwilayah. Maksudnya wilayah non asrama LPBA. Program ini adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan bahasa di luar asrama LPBA dengan semangat untuk mempopulerkan bahasa asing sehingga tidak menjadi lagi asing, ya. Jadi pesertanya memang dari santri-santri dari berbagai level dan di wilayah yang bukan takhusus atau spesialisasi di bidang bahasa asing. Sekurangnya kita berharap ada 50% bahasa asing yang diajarkan di sana, walaupun dengan jam yang sangat minim dalam seminggu. Jadi ini semacam kursus ekstensif, kursus yang tidak intensif tapi bagi santri-santri, ya. Nah, jadi itu ya, kira-kira 50% dari materi yang ada di program intensif, yaitu yang ada di asrama LPBA. Kalau di asrama LPBA wajib bahasa asing. Kalau di KPI hukumnya sunnah. Ya. Nah, jadi kalau tidak berbahasa asing makruh. Jadi gampang saja gitu. Nah, itu khusus di jam-jam bahasa. Nah, alhamdulillah sudah terlaksana dan masih terus kita evaluasi pelaksanaannya. Mungkin saya yang jelas saya sangat apresiasi atas kerja keras dari teman-teman LPBA Putri yang saya dengar cukup aktif ya mengkonsolidasikan khususnya guru-guru, ya. Jadi kalau tidak ada yang tidak aktif segera dicarikan pengganti dan seterusnya. Kita ingin sebenarnya ada relawan-relawan ya di sini, ya tentu menurut kapasitas dan kesempatan masing-masing. Ini sudah berjalan, alhamdulillah. Ini kepengurusannya baru dilantik sekarang. Ini tidak lain adalah bentuk ucapan terima kasih kami kepada Anda semua, dan khususnya nanti bentuk pengakuan kami bahwa Anda itu menjadi seorang partner ya bagi kami di LPBA untuk bersama-sama memikirkan pelayanan kebahasaan bagi santri-santri kita, ya. Memang tujuan terbesarnya tidak untuk menciptakan mereka menjadi mahir dalam berbahasa asing, tapi setidaknya kalau mereka di jalan ada orang menyapa ahlan wa sahlan, itu enggak toleh-toleh. Kalau di jalan ada orang menyapa, di pesawat misalnya ada orang menyapa, greetings ya, sekadar greeting yang sederhana saja, misalnya welcome to Indonesia, welcome, mereka enggak toleh-toleh, nanti dikiranya itu bahasa planet, ya. Jadi sekurangnya punya wawasan seperti itu. Perkara bahasa asingnya ya seperti kisah dalam sebuah anekdot, katanya salah seorang anak Madura disuruh menyebutkan kata-kata dalam bahasa Arab, ya disebutkan madrasatun madrasah, roksun kepala, kata. Kursiyun kursi, kata. Stasiun kata. Ya. Oh itu kalau bukan, kalau stasiun itu nah ini.
Jadi bukan bahasa asing ala Indonesia, tapi memang bahasa asing. Dan ini ya selain konten, saya juga berharap para pengurus KPI ini mengawal khususnya di metode pembelajaran. Kami mohon evaluasinya. Karena memang bahasa asing ini sebenarnya sudah ada di sekolah. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan MOU dengan sekolah. Insya Allah di tahun ajaran baru setelah kembalian nanti akan ada dilaksanakan hari bahasa. Ya, plus lagi buat LPBA. Hari bahasa ini tujuannya adalah untuk supaya bahasa di sekolah semakin berkibar gitu ya. Nah, di wilayah juga bisa berkibar. Jadi harapannya nanti mereka tidak canggung untuk berbicara dalam dua bahasa. Kenapa dua bahasa ya teman-teman sekalian? Karena tantangan sekarang mengharuskan kita menguasai dua bahasa. Tidak bisa lagi cuma bahasa Arab, tidak bisa lagi cuma bahasa Inggris. Ya. Setidaknya kita punya basic ya knowledge ya, pengetahuan dasar tentang keduanya. Ya harapannya bisa dikembangkan di luar, bisa dikembangkan nanti setelah perguruan tinggi dan seterusnya menjadi modal ilmu yang berguna di kemudian hari. Demikian saya ucapkan selamat atas pelantikan malam hari ini. Tiada kata lain yang bisa mengiringi khidmah Anda, pengabdian Anda di pesantren Munul Jadid ini, dan khususnya bagi teman-teman pengurus LPBA Putri yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara ini, kecuali doa yang terbaik dari saya dan dukungan yang terbaik dari saya, dan saya akan berpesan ya, siapapun direkturnya nanti Anda harus fokus pada program ya, dan visi misi dari lembaga, yaitu dari LPBA, siapapun direkturnya. Jangan lihat wah kalau nanti saya yang memimpin nanti begini, nanti saya beda lagi yang memimpin nanti tidak jalan. Jadi ini harus menjadi amal jariah supaya KPI ini bisa terus eksis di LPBA ya. Maksud saya bisa terus menjalankan perannya di pesantren. Karena ini menjadi amanah memang dari pesantren, dan insya Allah akan ada tamrin. Mungkin tamrin am ya, ujian umum untuk seluruh peserta KPI setiap tahun. Sehingga mereka memiliki rapor atau setidaknya di akhir tahun yang mereka yang tidak melanjutkan pendidikan keluar, mereka mendapatkan ijazah dari KPI. Semoga itu bisa segera diwujudkan ya. Ya demikian, nafa'anallahu biyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian acara pelantikan saya buka ya resmi, dan semoga bisa segera diresmikan juga para pengurusnya. Ini sebenarnya pengurusnya sudah resmi, hanya minta diresmikan lagi. Biasa kalau perempuan memang seperti itu mungkin ya. Jadi walaupun sudah resmi masih minta diakati lagi gitu. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.